Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu dalam pertemuan ketiga tentang sejarah tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ya, materi ini merupakan materi kelanjutan setelah kita mengenal tentang proses Islamisasi di Nusantara. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam masuk ke Nusantara itu dengan cara yang damai, dengan cara yang tidak menimbulkan keonaran, dan langsung memberikan semacam jalan keluar terhadap persoalan-persoalan sosial. Misalnya saja kalau kita lihat kasus di Jawa, sekitar abad ke-15 itu sedang terjadi masa-masa turun pamornya kerajaan Majapahit. Sehingga kejadian ini terus berlangsung sampai mendekati abad ke-16 gitu. Nah, memang usia dari kerajaan Majapahit itu kira-kira 1 abad, dari abad 15 ke abad 16. Namun setelah berkuasanya Raja Hayam Wuruk dengan patih terkenalnya, Patih Gajah Mada, itu kerajaan Majapahit sedikit demi sedikit itu sudah mengalami masa-masa kemunduran. Meskipun ya beberapa ahli yang lain, misalnya Slamet Mulyana di bukunya yang berjudul Kemegahan Majapahit itu dikatakan bahwa ya pada masa-masa Prabu Hayam Wuruk itu belum terjadi semacam goncangan yang nyata terhadap perpolitikan Majapahit. Jadi kerajaan masih berjalan dengan cukup baik, kemudian perekonomian, kondisi sosial juga masih tertata dengan sedemikian rupa baik. Nah, ketika memasuki abad 16, itu kan memang terjadi semacam huru-hara di Jawa bagian timur. Ada beberapa bupati-bupati bawahan kerajaan Majapahit yang ingin memerdekakan diri dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Biasanya itu bupati-bupati yang berasal dari Jawa bagian utara atau Pantura, pantai utara Jawa. Nah, karena mereka mempunyai cadangan, bisa dikatakan cadangan harta yang melimpah karena hasil dari perdagangan, mereka berani untuk melawan kedudukan kerajaan pusat yang memang lokasinya berada di pedalaman. Nah, mereka ingin memerintah wilayahnya secara berdaulat, secara mandiri, tanpa ada campur tangan Prabu Majapahit atau Raja Kerajaan Majapahit. Nah, konflik ini yang semula hanya berkisar di tataran elit, kemudian sampai pula di tataran prajurit-prajurit bawah, yakni dengan adanya mobilisasi massa, peperangan demi peperangan yang menghabiskan stok prajurit kerajaan gitu. Jadi kedua prajurit dari masing-masing kubu itu sebenarnya prajurit Majapahit. Namun ya karena adanya konflik politik di antara kepentingan para penguasa lokal dan penguasa pusat di Majapahit itu ya mereka akhirnya beradu saling sepak menyepak, sikut menyikut ya untuk memenangkan pemimpin mereka masing-masing. Nah, pertanyaannya bagaimana kondisi masyarakat ketika menghadapi perang saudara ini? Nah, pernah saya berbincang-bincang dengan seorang sejarawan Islam yang menekuni bidang sejarah Jawa, yakni Kiai Agus Sunyoto. Dia menulis buku tentang rekonstruksi Wali Songo. Nah, saya menanyakan tentang bagaimana kondisi masyarakat ketika para elit Majapahit itu saling bunuh-membunuhi. Artinya mereka saling berebut pengaruh ingin menjadi Raja Majapahit berikutnya. Nah, saat itu kedudukan masyarakat bawah itu sangat menderita sekali. Karena tipologi masyarakat Jawa itu harus tunduk pada kepentingan rajanya. Mereka hidup itu berkehidupan itu mencari nafkah, berdagang, mencari
hasil hutan atau bercocok tanam, tapi mereka harus memberikan sebagian penghasilan mereka pada raja mereka. Apa yang dikenal dengan istilah upeti itu ya. Ada pemberian upeti sebagai bentuk bahwa mereka itu adalah kaula atau kawulo dari Raja Majapahit. Nah, ketika perang itu berlangsung, masyarakat menjadi korban langsung dari adanya pertikaian ini. Kehidupan mereka menjadi tidak tentram dan mereka menghabiskan hari-hari mereka mencari selamat dari satu bukit atau satu tempat yang dianggap sebagai tempat yang aman ke tempat yang aman lainnya. Biasanya ya letaknya di pegunungan gitu. Nah, ini menurut keterangan dari Agus Sunyoto. Nah, di saat kondisi yang serba chaos macam ini, seorang anak dari Prabu Brawijaya V, Raja Kerajaan Majapahit terakhir yang kira-kira sebelum Majapahit itu pecah. Nah, itu Brawijaya V mempunyai anak namanya adalah Pangeran Jinbun. Nah, Pangeran Jinbun ini seorang anak raja yang kemudian dititipkan pada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta Surabaya. Ada semacam realita yang unik ya. Brawijaya V ini agamanya masih menganut agama Hindu. Namun anaknya Pangeran Jinbun ini sejak muda belia itu sudah Islam. Jadi karena dia dititipkan di pesantren, dididik langsung di bawah bimbingan Sunan Ampel, maka dengan sendirinya dia mengerti tentang ajaran Islam, bisa membaca Quran, bisa membaca hadis, dan lain sebagainya. Nah, karena kondisi yang sangat tidak kondusif di Jawa Timur bagian tengah inilah, kemudian Sunan Ampel memberikan semacam nasihat pada Pangeran Jinbun agar dirinya membuka suatu perkampungan masyarakat Islam di satu lokasi di sekitar Jawa Tengah yang saat itu namanya Glagahwangi. Nah, Glagahwangi itu merujuk pada suatu tempat di mana tempatnya itu agak berair-air begitu, karena gelagah ini semacam tumbuhan yang hidup di kawasan berair, mungkin seperti rawa atau danau begitu. Nah, di sini Pangeran Jinbun itu membangun komunitas Islam. Jadi dia meng-hire penduduk-penduduk Muslim yang semula itu dari berbagai tempat untuk bermukim di situ. Dan lama-kelamaan masyarakat di Glagahwangi ini tumbuh menjadi masyarakat yang mencitrakan semacam prototipe penduduk Islam generasi awal di Jawa. Gitu. Saya katakan demikian karena ya secara mayoritas penduduk kampung di Glagahwangi itu Muslim. Jika pun ada orang Hindu, orang Buddha, atau orang Cina yang non Muslim, ya mereka tidak dominan, mereka dilindungi begitu. Namun yang berlaku itu peraturan-peraturannya itu terinspirasi dari ajaran-ajaran Islam. Gitu. Nah, singkat cerita, Wali Songo sebagai Dewan Penyebar Dakwah Islam di Jawa itu kemudian berdatangan ke lokasi Glagahwangi ini. Nah, mereka bersepakat bersama juga dengan Pangeran Jinbun mendirikan suatu kerajaan yang namanya adalah Kerajaan Demak Bintoro atau Demak Bintara. Mulai saat itu wilayah Glagahwangi itu tidak lagi dikenal sebagai Glagahwangi, tapi dikenal sebagai Kerajaan Demak Bintoro. Nah, di sini kemudian terjadi pembangunan yang pesat karena letak Demak itu adalah di pesisir Pantura, maka di sana dibangun juga instalasi pelabuhan, kemudian dermaga untuk mendaratnya kapal-kapal dagang dari sekitar Asia Tenggara serta dari luar negeri begitu. Nah, lambat laun karena memang Pangeran Jinbun ini juga seorang yang
mempunyai ilmu ketatanegaraan yang baik, sehingga dia mampu untuk menciptakan semacam tata pemerintahan modern saat itu yang berbasiskan pada ajaran-ajaran Islam, kemudian juga mengadopsi unsur-unsur lama yang baik. Jadi kurang lebih sejalan dengan suatu makalah yang namanya Al-Muhafazah ala Qadimi Sholih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah. Artinya menjaga sesuatu peninggalan para generasi awal yang baik dan mengambil inspirasi atau masukan dari sumber-sumber lain yang dianggap lebih baik. Jadi ini dipadu-padankan. Jadi kalau ada anggapan bahwa kerajaan Demak itu adalah bawahan Turki Utsmani, saya kira salah besar ya. Karena kenapa? Karena kerajaan Demak itu muncul dari jantung peradaban Jawa yang rajanya itu merupakan anak Raja Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, namun juga dia sekaligus membuka kerajaan Islam Jawa pertama kali di tanah Jawa. Begitu. Jadi setelah kerajaan Demak ini berdiri, nama dari Pangeran Jinbun kemudian dirubah dengan nama yang namanya Raden Patah. Gitu. Nah, Raden Patah ini mempunyai visi kepemimpinan yang baik ya. Dia langsung membangun aliansi dengan kerajaan Cirebon yang saat itu hampir di saat yang bersamaan ya itu didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Jadi antara Demak dan Cirebon itu akhirnya terbangun aliansi yang kuat, bahkan belakangan terjadi kawin mawin gitu, sehingga Islamisasi di kawasan pedalaman Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu berjalan dengan baik. Gitu. Nah, Anda perlu tahu profil kerajaan Cirebon itu seperti apa. Ini berbeda polanya dengan kerajaan Demak. Kalau kerajaan Demak itu memang berdiri setelah masa kerajaan Majapahit hancur. Anda bisa baca keterangannya di buku Slamet Mulyana yang judulnya Runtuhnya Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Nah, tentang kerajaan Cirebon, ini memang sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari kerajaan Demak. Karena kenapa? Salah satu Dewan Wali Songo adalah Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarip Hidayatullah yang merupakan Sultan pertama kerajaan Demak. Nah, Sunan Gunung Jati ini memang merupakan satu-satunya ya anggota Wali Songo yang berkedudukan di Jawa Barat. Namun meskipun satu-satunya, pengaruh dari Sunan Gunung Jati ini sangat besar sekali. Karena di dalam dirinya itu mengalir darah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Pajajaran yang kita kenal sebagai Prabu Siliwangi. Gitu. Sama seperti Pangeran Jinbun, jadi Syekh Sarip Hidayatullah ini merupakan kauningrat gitu. Meskipun dalam Baba Cirebon itu dikatakan bahwa ayah dari Sunan Gunung Jati ini adalah seorang ulama dari Mesir. Gitu. Nah, tentang kerajaan Cirebon ini memang awalnya juga hampir sama ceritanya dengan kerajaan Majapahit ya. Dia punya seteru dengan kerajaan Pajajaran karena kenapa ya orang-orang di Pajajaran tidak mau jika seluruh wilayah Pajajaran kemudian menjadi wilayah Islam sehingga ada resistensi di situ. Ada beberapa nama-nama yang menunjukkan ketidaksukaan kepada kerajaan Cirebon yang berdiri. Dalam Baba Cirebon itu kita melihat ada nama Surawisesa, Prabu Surawisesa. Gitu. Dia menjadi salah satu orang yang ingin sekali menghancurkan istana Cirebon. Tidak ingin agar kerajaan itu berkembang lebih lanjut. Begitu. Nah, selanjutnya Anda perlu mencatat bahwa Raja pertama Banten, Sultan Hasanuddin itu merupakan anak dari Syekh Sarip Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati mempunyai anak namanya Hasanuddin. Nah, Hasanuddin inilah yang kemudian ditugaskan untuk berdakwah di kawasan Banten Girang. Anda bisa lihat buku yang ditulis oleh Claudio ya tentang penggalian
situs-situs kepurbakalaan di Banten Girang, yakni di sekitar kawasan Serang gitu ya. Itu ditemukan bahwa ada cerita rakyat mengatakan tentang kedatangan Hasanuddin di kawasan tersebut untuk mengislamkan orang-orang setempat. Gitu. Jadi di sini kita menemukan titik temu lagi bahwa kerajaan Banten itu merupakan anak dari kerajaan Cirebon. Dengan kata lain, kalau kita tarik garis lurus antara Demak, kemudian Cirebon dan Banten itu ada satu benang merah kekerabatan, gitu. Dan kalau Anda baca lagi tentang sejarah kerajaan Banten yang ditulis oleh Khalwani Mihrab misalnya, itu luar biasa sekali. Beberapa abad berikutnya, sekitar abad ke-17, itu Banten sudah menjadi kerajaan yang besar, yang mempunyai armada laut yang tangguh, bahkan mempunyai stok perkebunan lada yang luas sekali. Kalau di sini pernah saya membaca disertasi dari Fahmi Irvani yang menyelesaikan tugas disertasinya di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2019. Dia mengangkat tentang sejarah perekonomian di Banten. Itu dalam salah satu temuannya itu kebun lada yang ada di Banten itu mulai dari kawasan Ciomas sampai ke Jasinga atau sampai ke wilayah Luiliang sana. Itu dulu abad 17 itu semua kebun lada. Dan semuanya itu dijual di pelabuhan-pelabuhan Banten. Jadi memang tidak bisa dipungkiri besarnya kerajaan Islam di Nusantara itu pasti ditopang oleh aspek ekonomi. Begitu. Misalnya kalau kerajaan Demak itu aspek ekonominya apa? Salah satu yang paling penting adalah kayu-kayu jati, kayu-kayu besar yang menjadi komoditas impor, komoditas ekspor maksud saya ke luar negeri. Kalau pelabuhan Cirebon apa? Komunitasnya komoditas yang paling penting di Cirebon itu adalah aneka ragam sayur mayur yang kemudian diekspor ke wilayah-wilayah sekitar Sunda Kelapa. Bahkan nanti kalau Sunda Kelapa sudah menjadi Batavia pada tahun 1619 itu sayur-sayurannya salah satunya dipasok dari wilayah sekitar Cirebon. Nah, itu bicara tentang konteks tumbuhnya kerajaan Islam awal sampai kira-kira periode menengah di kawasan Jawa yang ditampilkan oleh profil kerajaan Demak, kemudian kerajaan Cirebon, dan kerajaan Banten. Begitu. Berikut buku-buku yang sudah saya sebutkan untuk menambah referensi kalian. Nah, berikutnya kalau kita memalingkan wajah kita ke Sumatera, maka kita juga akan menemukan beberapa kerajaan-kerajaan Islam generasi awal. Satu yang paling tua adalah Kerajaan Barus, yang letaknya itu di sekitar kawasan Aceh bagian barat. Begitu. Aceh bagian barat sudah mau berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara. Di situ ada daerah yang namanya Barus. Nah, Kerajaan Barus ini setelah diteliti oleh seorang arkeolog Prancis ya, yang namanya Jean Dracat, itu disebutkan bahwa Kerajaan Barus itu muncul sekitar abad ke-9 Masehi. Jadi hampir semasa dengan dinasti Abbasiyah. Gitu. Dan Kerajaan Barus itu dikenal karena perdagangan kapur barusnya. Kapur barus itu merupakan suatu bahan wewangian yang di pasaran internasional itu sudah dikenal sebagai salah satu rempah-rempah yang paling dicari di pasaran Asia dan Eropa. Jadi sejak abad 9 itu sudah banyak sekali kapal-kapal luar negeri yang datang ke Pelabuhan Barus untuk mendapatkan kapur barus. Gitu. Nah, Kerajaan Barus ini memang tidak banyak disorot. Karena apa? Karena sumber-sumbernya yang masih sangat minim. Saya melihat hanya 2 buku yang paling relevan ketika membahas tentang Kerajaan Barus, dan dua-duanya itu dikerjakan oleh Jean Dracat ini.
Dan tinjauannya pun juga tinjauan arkeologis. Artinya kalau tinjauan arkeologis tuh ada peninggalan masa lalu yang kemudian ditafsirkan menggunakan serangkaian analisa-analisa arkeologis untuk merekonstruksi peristiwa sejarah dari masa silam. Begitu. Nah, Kerajaan Barus ini dalam beberapa uraian yang lainnya, terutama Kapur Barus ya maksud saya, itu kalau disebutkan dalam buku Tarikh Aceh dan Nusantara jilid 1 yang terbit tahun 1965 ditulis oleh H.M. Zainuddin, dikatakan sejak zaman Ramses II, yakni sejak zaman Firaunnya Nabi Musa itu sudah banyak sekali kapal-kapal Mesir yang datang ke wilayah Aceh pada umumnya. Nah, mereka datang untuk mendapatkan kapur barus. Gitu. Disebutkan oleh Zainuddin bahwa kapur barus itu digunakan untuk pengawet mumi. Anda tahu mumi kan, itu yang mayat di balsem, dibalut dengan kain putih sedemikian rupa. Itu salah satu alat pengawetnya itu barus dari Aceh. Gitu. Nah, saya tidak bisa bicara banyak tentang Kerajaan Barus karena profilnya yang memang sangat minim. Tapi kita patut berbangga karena beberapa tahun belakangan ya sudah diresmikan bahwa Barus itu menjadi titik nol Islam Nusantara. Karena memang sejauh penelitian yang sudah dilakukan, Kerajaan Barus itu adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara. Begitu. Nah, kita berpaling ke bagian Aceh lainnya, yakni di satu kawasan pesisir yang namanya adalah Pasai. Pasai ini letaknya kira-kira di pesisir Aceh bagian timur, sekitar Selat Malaka. Di situ pada abad ke-13 berdiri suatu kerajaan yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Dengan raja pertamanya yang namanya Merah Silu. Kalau kita melihat buku yang ditulis oleh Uka Chandra Sasmita tentang tumbuhnya kota-kota muslim di Nusantara, abad ke-17, abad ke-18, itu dikatakan Samudra Pasai itu berdiri karena hancurnya wibawa dan kuasa Kerajaan Sriwijaya. Jadi sebelum masa Samudra Pasai, itu Sriwijaya menjadi kerajaan yang menguasai perniagaan di sekitar Selat Malaka sampai ke Madagaskar di Afrika. Jadi Samudra Hindia itu masih dalam wilayah Imperium Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada sekitar abad ke-13 itu Sriwijaya itu mengalami penurunan politik karena beberapa sebab. Di antaranya adalah adanya serbuan dari kerajaan Chola ya, dari India itu datang ke Sriwijaya ingin menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, karena munculnya berbagai serangan dari luar, kemudian adanya perang saudara di dalam internal kekuasaan Sriwijaya, menyebabkan raja-raja Sriwijaya perlu untuk menaikkan bea perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Nah, naiknya biaya operasional di pelabuhan inilah yang kemudian menyebabkan pelaut-pelaut Arab yang semula itu berbelanja di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya itu tidak lagi berbelanja di sana. Mereka mencari tempat-tempat baru sebagai tempat untuk mendapatkan rempah-rempah di Sumatera, utamanya lada. Nah, Pasai itu merupakan salah satu perkampungan yang semula itu perkampungan nelayan menurut Uka Chandra Sasmita, itu kemudian kepala kampungnya namanya Merah Silu. Nah, Merah Silu itu sudah menerima dengan cukup baik kedatangan orang-orang Arab yang membeli lada, dan karena desakan atau dorongan dari orang-orang Arab itulah makanya Merah Silu itu mendirikan suatu kerajaan yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Jadi di sini kita melihat pola yang berbeda lagi. Kalau di Jawa itu ada beberapa pola yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau di sini pola pendirian suatu kerajaan itu didorong oleh aspek ekonomi, yakni adanya
saran atau adanya masukan dari para pedagang Arab kepada suatu tetua kampung nelayan di Pasai, yakni Merasilu, dan akhirnya dia menahbiskan diri sebagai Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai berkembang sedemikian rupa dan mempunyai jaringan perdagangan yang juga luas di dunia mancanegara. Gitu. Nah, di Samudra Pasai ini juga kita mengenal peninggalannya yang sampai sekarang bisa kita lihat itu adalah makam dari Sultan Malikus Saleh itu sendiri. Jadi ada kemiripan bentuk makam Sultan Malikus Saleh dengan Sunan Gresik. Kalau Anda yang pernah ke makam Sunan Gresik itu bentuknya mirip. Dan ini merupakan model batu nisan yang biasa ditemukan di kawasan India. Jadi dengan kata lain, pada abad ke-13 itu sudah ada semacam persebaran budaya India, terutama persebaran budaya India Islam ke Nusantara. Begitu. Jadi Nusantara ini bukan tempat yang terkucil ya di mata dunia, tapi sudah dikenal oleh saudagar, oleh pedagang asing itu sebagai lokasi tumbuhnya budaya-budaya Islam yang baru. Nah, itu di Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Samudra Pasai itu tetap bertahan sampai sekitar abad ke kira-kira abad ke-17 ya. Sampai kemudian Kerajaan Samudra Pasai itu dianeksasi, dimasukkan ke wilayah Kerajaan Aceh Darussalam di Banda Aceh. Gitu. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam itu sebenarnya juga merupakan peninggalan dari kerajaan tua ya, namanya Kerajaan Lamuri. Nah, Kerajaan Lamuri itu dalam bukunya Hasmi itu ya disebutkan dalam kumpulan makalah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang saat itu pernah diadakan di Banda Aceh sekitar tahun 1960-an ya. Nah, itu disebutkan Lamuri itu sejak masa Hindu-Buddha, artinya sejak masa ketika Aceh itu belum mengenal Islam itu sudah dikenal sebagai pelabuhan dagang internasional. Jadi ketika seorang bangsawan dari Aceh Tengah yang namanya Johan Syah itu datang ke sana, kemudian dia bertempur melawan seorang putri Cina ya, yang namanya Niamio. Karena dia menang melawan armada Cina, makanya penduduk setempat itu mendaulat dia menjadi raja pertama Kerajaan Aceh. Sampai kemudian kerajaan ini menemukan masa keemasannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Berkuasa dari 1602 sampai 1636. Nah, di tahun inilah Kerajaan Aceh Darussalam itu mempunyai wilayah bawahan yang sangat luas, mencakup hampir sebagian besar Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari politik ekspansif yang diterapkan oleh Sultan Iskandar Muda, yang sebenarnya ini bukan didorong oleh semangat berkuasa saja, tapi semangat melindungi wilayah-wilayah kampung-kampung Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu dari ancaman orang-orang Portugis yang sejak tahun 1511 sudah berkuasa di Malaka. Kebetulan tesis saya itu berbicara tentang hubungan diplomasi antara kerajaan Aceh Darussalam dan kerajaan Johor di Melayu. Jadi mengenai tumbuhnya kerajaan Aceh di tumbuhnya pengaruh kerajaan Aceh di kawasan dunia Melayu pada umumnya, sedikit banyak saya memahami persoalannya. Nah, memang kalau kita lihat dalam satu segi ya, munculnya kerajaan-kerajaan Islam itu juga didorong oleh adanya kedatangan orang-orang Portugis dan Spanyol secara tidak langsung ya. Jadi meskipun tidak semua kerajaan itu muncul
karena merespon kepentingan orang-orang Portugis dan Spanyol, tapi perkembangan mereka menjadi kerajaan yang besar, misalnya besar di bidang perdagangan, kemudian besar di bidang militer, itu didorong oleh semangat menahan politik ekspansif yang diterapkan oleh Portugis. Sejak tahun 1511 itu Portugis sudah menjadi semacam momok menakutkan di kawasan Selat Malaka. Jadi kerajaan-kerajaan di Aceh, kerajaan-kerajaan di Riau, terus kerajaan-kerajaan di pantai-pantai Semenanjung Melayu itu semuanya hampir semua bersepakat bahwa Portugis itu harus dilawan. Meskipun dalam perkembangannya ada saja kerajaan di dunia Melayu yang bekerja sama dengan Portugis, seperti kerajaan Pahang, kerajaan Johor. Tapi saya kira semangat secara umum mereka tidak mau diatur oleh orang-orang Portugis. Gitu. Oleh sebab itu, kerajaan Aceh itu yang kebetulan mempunyai armada militer yang kuat, ini terdorong untuk melakukan pengamanan di sepanjang Sumatera, sepanjang garis pantai Sumatera sampai ke Semenanjung Melayu. Nah, perlu Anda ketahui kenapa kerajaan Aceh itu begitu kuat. Kalau kita lihat dalam tesis Baikuni Hasbi ya, yang membahas tentang hubungan diplomatik antara Aceh dan Turki Utsmani, dikatakan sejak abad ke-16 itu sudah banyak sekali guru-guru perang dari Turki didatangkan ke Aceh untuk melatih pasukan-pasukan Aceh serta memperbaharui senjata-senjata perang yang ada di Aceh. Tidak berhenti sampai di situ saja. Orang-orang Turki ini juga memperkenalkan teknik pembuatan kapal-kapal perang yang memadai yang biasa digunakan oleh orang Turki di sekitar perairan Turki untuk melawan orang-orang Portugis. Jadi di sini ada transfer ilmu pengetahuan, navigasi dan militer, sehingga armada-armada perang Aceh itu hampir setara kekuatannya dengan armada perang Turki. Gitu. Karena guru-guru perang Turki ini tidak saja memberikan ilmu, dalam beberapa hal mereka langsung praktek ke lapangan, menunjukkan bagaimana cara melawan musuh yang baik dan benar. Jadi inilah yang menyebabkan armada perang Turki itu sangat kuat, karena teknologinya yang memang sudah mendahului dari kerajaan-kerajaan mereka, dari kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Nah, Anda bisa lihat dalam bukunya Baikuni Hasbi itu ya, kalau mau lebih lanjut memahami tentang hubungan antara Aceh dan Turki Utsmani. Nah, adanya kerajaan-kerajaan ini tentu mempunyai peran yang besar ya, karena pada perkembangannya ketika seorang raja itu mempunyai visi membangun kerajaannya dengan sedemikian kuat, maka sudah barang tentu dia juga memiliki visi untuk membangun instalasi sosial lainnya. Misalnya saja instalasi pendidikan, instalasi ekonomi, termasuk juga instalasi keislaman, dan lain sebagainya. Dalam buku tulisan Amirul Hadi ya, yang judulnya Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi, itu disebutkan bahwa ketika Sultan Iskandar Muda memimpin Aceh, itu digalakan pembangunan masjid-masjid. Kemudian juga digalakan pula pemerataan penduduk ke wilayah-wilayah yang masih belum berpenghuni. Gitu. Jadi Sultan Iskandar Muda itu mempunyai mimpi jika nanti di masa depan Aceh itu penduduknya berkembang biak dan menempati lokasi yang luas. Di sini ada migrasi penduduk begitu. Nah, kalau sudah menyuruh untuk orang berpindah, maka tentu lahan, lokasi perumahan serta masjidnya itu paling tidak diperhatikan pembangunannya oleh pemerintah. Sehingga instalasi sosial itu menopang kehidupan orang-orang kecil menengah. Begitu. Maka tidak aneh kerajaan Aceh itu bertahan sampai abad ke-20. Anda bayangkan tuh, dari abad
sekitar kira-kira abad ke-14 itu bertahan sampai abad ke-20. Itu kerajaan yang sangat lama sekali gitu. Ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana hubungan antara masyarakat dengan pihak kerajaan gitu. Saya kira banyak sekali buku-buku yang membahas tentang Aceh ya. Misalnya buku Prof. Din Majid itu yang judulnya adalah Catatan Pinggir Sejarah Aceh. Ini merupakan buku yang ditulis sekitar ketika Kesultanan Aceh menghadapi kolonialisme Belanda. Gitu. Meskipun di dalam beberapa bagian juga membahas pula tentang bagaimana pertumbuhan kerajaan Aceh. Nah, di buku itu banyak mengambil informasi dari bukunya Dennis Lombard yang judulnya adalah Kerajaan Aceh. Baik, saya kira itu beberapa potret kerajaan-kerajaan Nusantara, mulai dari Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, kemudian Kerajaan Banten, Kerajaan Barus, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Tentu masih banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Karena bagaimanapun kerajaan-kerajaan itu telah mewarnai sejarah perkembangan bangsa kita, dan kerajaan-kerajaan ini juga mempunyai potensi untuk menjadi kenangan-kenangan manis bagi masyarakat Indonesia di masa sekarang. Jadi meskipun sekarang kita sedang dalam keadaan terpuruk, kita harus ingat bahwa nenek moyang kita itu sudah berjuang sangat berat sekali mendirikan fondasi-fondasi awal negara Indonesia, yakni dengan basis kerajaan-kerajaan itu. Untuk apa? Untuk agar karya besarnya ini dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Jadi dikenang ini konsepnya bukan hanya untuk diingat, tapi dijadikan inspirasi untuk merengkuh cita-cita yang lebih baik lagi dari yang mereka sudah rengkuh. Ya, mudah-mudahan perkuliahan ini dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah kerajaan Islam di Nusantara, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mempunyai daya yang cukup serta keinginan yang besar untuk mengetahui segala sesuatu tentang sejarah Islam di Nusantara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.